Yo para kabare, teng mriki admin akan merangkum anime Tensei Kenjai season 1. Anime ini menceritakan seseorang pria yang datang ke dunia isekai. Pria ini bernama Yuji. Tapi di dunia ini Yuji mendapatkan kekuatan overpower. Dia tak sendirian, Yuji ditemani para slime dan serigalanya. Dan gak usah lama-lama, sebelum kita mulai ke alur ceritanya, admin meminta tolong untuk klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan langsung saja ke alur ceritanya. Kisah 1. Aku ingin melindungi kota. Kisah berawal ke seorang pria yang bernama Yuji yang sedang melawan para monster di dunia isekai. Kemudian pria ini mendatangi kulit misi. Awalnya dia diremehkan orang di sana. Namun seketika mereka semua terdiam ketika Yuji mengeluarkan bunga dirt yang sulit dicari. Tiba-tiba mereka mendapatkan laporan kalau ada monster di balik hutan. Monster tersebut sedang berkumpul di suatu tempat dan jumlahnya lebih dari 10.000 monster. Yuji juga mendapat informasi itu dari slime-nya. Terungkap monster tersebut mau menyerbu kota mereka. Dengan sigap, pemimpin kulit menyuruh semua petualang bersatu melawan monster tersebut. Namun, mereka semua bingung strategi apa yang bisa melindungi kota ini dari 10.000 monster. Lalu, Yuji menawarkan diri untuk membantu mereka. Awalnya, mereka semua ragu-ragu. Tapi, ada satu petualang yang menyakitkan mereka semua. Dan dimulailah rencana mereka. 確かにお前は普通のテイマーではない。信じてみようぜ。アジェス、俺たちは何をすればいい？急げ！ Mereka semua mengerahkan seluruh kekuatannya demi menyelamatkan desa. Di belakang, Yuji sedang mengotak-ngatik sihirnya untuk membuat combo sihir yang lebih kuat. Kemudian, Yuji mendapatkan laporan di dalam hutan ada seseorang misterius yang menyebarkan kristal merah aneh. Dengan begitu, Yuji langsung menangkap orang tersebut. Namun, orang itu langsung bunuh diri. Beralih ke kota, monster tersebut hampir masuk ke dalam kota. Untungnya, Yuji langsung gercep membantu mereka. Kemudian, Yuji menyuruh Lily untuk mengabari semua orang untuk kembali ke dalam kota. Sebab dia akan menutup kota tersebut dengan sihir pelindung. Sebab Yuji akan mengeluarkan sihir api yang sangat besar. Ketika semuanya sudah di dalam, Yuji pun mengaktifkan sihirnya. Lalu mengeluarkan sihir api. Dan sehingga 10.000 monster tersebut bisa terkalahkan. Namun ada beberapa monster yang masih hidup. Tapi demi penduduk kota, Yuji mengulangi sihir itu. Meskipun mananya sudah min, saking dahsyat sihir yang dikeluarkan oleh Yuji, sampai-sampai dia tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah kejadian itu, para warga pun menelusuri penyebab monster itu muncul. Dan mereka menemukan batu kristal yang dihancurkan oleh Yuji tadi. Singkat cerita, setelah sadarkan diri, Yuji disambut oleh Lily. Namun tak lama kemudian, Yuji pergi diam-diam dari kota tersebut. Sebab dia tak ingin menjadi pusat perhatian. Di kota, pemimpin kulit menyuruh Lily melaporkan kejadian ini ke kantor pusat untuk jaga-jaga. Di sisi lain, Yuji juga menemukan kota baru. Kisah 2. Mau mencoba bikin party. Di dalam kota ada sekelompok orang yang merencanakan sesuatu. Yups, sekarang Yuji berada di kota Kilia. Sekalian mencari sarapan di kota tersebut.おう、毎度。教会でありがたいお話が聞けるん。 Setelah itu, Yuji menuju ke tempat pendaftaran party untuk mencari teman. Perkenalkan anggota baru Yuji, Rodis si ahli belati, Tina si pemanah, dan Lisa si penombak. Kemudian mereka mengambil misi untuk mencari posisi naga bumi. Namun tugas Yuji hanya seorang pengawas dan pelacak yang hanya bertugas menemukan musuh berada di mana. Tak lama kemudian, Yuji mendapatkan laporan dari para slime yang menjaga di depan.
Dengan begitu, mereka bisa mudah melawan monster tersebut. Dan skill pelatih si Rodis tak diragukan lagi. Dia bisa menghabisi semua monster tersebut dengan mudah. Singkat cerita, malam hari mereka beristirahat sekaligus menggilir siapa yang menjaga tempat mereka. Namun mereka curiga dengan si Rodis sebab pembagiannya sangat aneh. Lalu kita flashback ke waktu pertama Yuji masuk ke dunia isekai ini. Awalnya dia mengikuti slime sampai menuju ke sebuah rumah kecil. Lalu muncul teman-teman slime yang lain yang ingin dijinakan oleh Yuji. Setelah dijinakan, para slime langsung mempelajari buku skill yang berada di sana, yang otomatis Yuji juga mendapatkan skill tersebut. Sebab itulah Yuji sekarang memiliki skill yang sangat banyak. Kembali ke waktu sekarang, Yuji mendapatkan laporan dari para slime kalau Rodis kabur ke dalam hutan. Namun Tina dan Lisa juga tidak ada di sana. Ternyata Tina dan Lisa juga mengikuti Rodis, sebab mereka sudah curiga dari tadi. Namun mereka berdua hampir ketahuan. Untungnya para slime berhasil mengalihkan perhatian. Terungkap, Rodis adalah seorang pemberontak yang mau menculik para gadis tersebut. Dan percakapan itu bisa didengar oleh Yuji lewat perantara slime. Perkenalkan pemimpin bandit mereka yang berkata, bencana akan datang di bawah bulan biru. Di sisi lain, mereka berdua tak sengaja terkena jebakan yang dipasok oleh para pemberontak, sehingga para bandit itu langsung tahu posisi mereka. Untungnya Yuji menyuruh para serigala dan slime bertingkah seperti monster, supaya para bandit itu menganggap itu ulah si monster. Dengan cepat Yuji langsung mengepung markas tersebut, lalu membekukannya, sehingga semua orang yang di dalam sana itu pun juga ikut membeku. Ternyata pemimpin bandit itu adalah buronan yang terpampang di papan misi, sehingga mereka berdua berterima kasih ke Yuji telah menyelamatkannya. Karena tempat mereka bermalam sedikit berbahaya, Yuji melemparkan slime-nya untuk melihat tempat yang strategis, sehingga mereka berdua pun terkejut dengan kekuatan Yuji yang overpower tersebut. Di malam hari itu, Yuji masih berpikir keras apa maksud dari ucapan pemimpin bandit itu. Di sisi lain, ada seseorang pendeta yang sedang melihat bulan. Kisah 3. Kemunculan naga daylight. Di pagi hari yang cerah, mereka melanjutkan perjalanan sampai menemukan tebing daylight. Karena kejadian kemarin, Yuji sekarang mendapatkan kepercayaan dari mereka berdua. Lalu kita flashback di saat Yuji mau ikut ujian party. Saking overpowernya, si pelatih sampai melongo melihat sihir Yuji. Sebab itulah sekarang Yuji mau mencoba menahan kekuatannya supaya tidak dimanfaatkan seperti di bumi dulu. Kembali ke waktu sekarang, para slime membasmi monster-monster yang ada di depan mereka supaya mereka tidak kelelahan. Namun tiba-tiba langit menjadi ungu. Perkenalkan, Bapak Pendeta bernama Pak Steli. Yah benar, langit tersebut menandakan kalau akan datang monster legenda yang disebutkan para bandit kemarin. Kekuatan monster itu melebihi dari kekuatan naga bumi. Ketika merasakan kemunculan monster, mereka bertiga langsung masuk ke dalam tebing daylight. Untuk jaga-jaga, Yuji menyuruh para slime dan serigala memeriksa jalan mereka dan membasmi para monster di depan mereka. Tapi setelah itu, para slime mengabarkan ke Yuji kalau tidak ada monster lagi. Tiba-tiba bumi bergetar dan muncul naga bumi. Yuji mencoba melawan monster tersebut dengan kekuatan sedang supaya tidak terlihat mencolok, namun tidak mempan.
Tiba-tiba muncul angin kencang dan Yuji langsung menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan kekuatan aslinya, sehingga Yuji bisa mengalahkan monster tersebut tanpa ada yang mengetahui. Karena mereka sudah mengalahkan naga bumi, mereka pun kembali dengan gembira. Dan menangkap buronan kelas kakap, mereka mendapatkan imbalan yang sangat banyak. Di sisi lain, karena melihat potensi Yuji, pemimpin kota itu mengajak Yuji ikut rapat mengalahkan naga Daylight yang baru saja muncul. Terungkap kemunculan naga Daylight disebabkan oleh ritual pembanggil roh di gereja seminggu yang lalu. Dan tiba-tiba Yuji mendapatkan informasi dari slime-nya kalau naga semakin membesar, sehingga rapat ditutup dengan keputusan besok mereka semua akan melawan naga dengan sekuat tenaga. Kemudian Yuji dipanggil oleh Pak Pendeta untuk dikasih belati titipan Tuhan. Karena di sini tidak ada yang bisa menggunakan belati tersebut. Tapi pendeta percaya kalau Yuji bisa memakai belati ini. Sebab itulah Yuji berhak menerimanya. Di sisi lain, naga tersebut tumbuh semakin besar di setiap jamnya. Kisah 4. Banyak yang tidak biasa. Di malam itu, Yuji menuju ke tempat si naga Daylight, bertujuan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa. Namun serangan Yuji tidak ada yang mampu melawan si naga Daylight. Sebaliknya, naga Daylight juga tidak mampu melawan Yuji. Sehingga Yuji mencoba rencana kedua dengan melawan naga tersebut menggunakan belati yang dikasih oleh Pak Pendeta. Kemudian Yuji menyerang naga tersebut dari bawah. Yuji mencoba dengan mengkumpul semua sihirnya dan diakhiri menusuk kepala si naga, lalu mengeluarkan sihir pamungkasnya. Namun naga tersebut masih bisa bangkit kembali, sehingga Yuji menemukan ide dengan menjatuhkan naga tersebut terlebih dahulu, lalu menyerangnya di bawah. Dan Pak Pendeta hanya bilang ke penduduk kota kalau utusan Tuhan yang mengalahkan naga tersebut. Singkat cerita, di kedai, Yuji meminta saran ke mereka berdua, kota yang bagus untuk didatangi, sebab Yuji mau berkelana kembali. Setelah mendapatkan kota tujuannya, diputuskan keesokan harinya Yuji berangkat ke kota Ricardo Milos. Enggak sih, kata Milosnya cuy. Yang dikenal masakan di sana sangat enak. Singkat cerita, di tengah perjalanan muncul peri Dirat yang pernah Yuji tolong, yang meminta bantuan ke Yuji untuk mengumpulkan jamur langka yang tumbuh di sekitar sini. Jamur itu bisa dibuat ramuan mengisi mana secara instan. Sehingga dengan penawaran bagus itu Yuji pun membantunya. Singkat cerita, 2 detik kemudian Yuji sudah mengumpulkan jamur sebanyak mungkin. Dan dimulailah peri itu membuat ramuannya. Setelah jadi, peri itu heran, kenapa hasilnya warna ungu, seharusnya berwarna biru. Sehingga peri itu meminta Yuji membuatkan cairan mineral dari slime-nya. Lalu kita flashback di saat Yuji menyelamatkan peri Dirat dan menemukan kristal yang berwarna seperti ramuan. Sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkannya, peri itu memberikan bunga Drit. Kembali ke waktu sekarang, peri Dirat mengira warnanya seperti kristal disebabkan ramuan itu mengandung berkah naga. Karena proses pertumbuhan jamur itu dimulai dari bangkai naga yang sekian lama sampai tumbuh menjadi jamur. Karena cairan mineral itu sudah selesai, peri itu pun senang karena ramuannya kembali normal.
Yuji juga diberi beberapa ramuannya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Ricardo gak pakai Milos. Namun mereka tak sengaja menemukan permukiman yang sangat aneh dan dipenuhi dengan kabut. Saking anehnya, setiap warga di sana selalu tersenyum. Kemudian Yuji diajak berbicara oleh kepala desa di sana. Yuji diberi pertanyaan tujuannya datang ke sini dan terungkap desa ini bernama Desa Mesias. Karena Yuji tidak mencurigakan, Yuji diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Yuji melanjutkan perjalanan, beneran desa itu adalah tempat orang yang bersekte keras. Sektenya bernama Syafaat Bulan Biru. Kembali ke Yuji yang malah menemukan permukiman bersalju. Kisah 5. Saking dinginnya terlalu berbahaya. Ketika Yuji bertanya ke penjaga, beneran itu adalah kota Ricardo gak pakai Milos. Singkat cerita lagi, setelah bertanya tempat makan yang enak ke penjaga, Yuji langsung menuju ke kedai tersebut. Namun sesampainya di tempat ternyata tokonya malah tutup sebab persediaan kayu bakar menipis. Dan karena masalahnya cuma kayu bakar, Yuji langsung mencari kayu di hutan sebab dia ingin makan makanan enak. Namun cara Yuji menebang pohon berbeda dengan penebang pada umumnya. Kalau penebang pada umumnya satu persatu, tapi Yuji sekali tebas langsung rontok semua. Gila rek. Setelah menatanya dengan rapi, Yuji menggunakan sihir penyerap air dengan slam. Sehingga Yuji tak harus menunggu 1 tahun untuk menunggu kayunya kering dengan sempurna. Ketika Yuji kembali ke kedai tersebut, kokinya sangat terkejut kalau Yuji bisa mempunyai kayu kering yang sempurna ini. Dan lebih kaget lagi ketika kayu bakar yang dibawa Yuji sangat banyak. Sehingga koki tersebut semakin semangat membuat makanan terenaknya. Singkat cerita, setelah makanan itu jadi, Yuji mencoba makanan itu. Karena saking enaknya, dia sampai menghayal seperti di anime Shokugeki no Souma. Namun koki tersebut bilang ada masakan yang lebih enak lagi. Sayangnya kayunya kurang sebab ini untuk persediaan kota. Karena itulah Yuji berjanji besok akan datang kembali dengan membawa kayu yang sangat banyak. Kemudian Yuji berjalan dan menuju ke tempat kulit di kota ini untuk mencari misi menebang pohon. Karena saking krisisnya, kebanyakan di papan misi isinya permintaan penebang kayu. Kemudian Yuji dipertemukan dengan instruktur penebang pohon di sana dan menceritakan krisis kayu mereka. Meskipun desa sebelah juga ikut membantu, tapi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kota. Kemudian Yuji menanyakan Desa Mesias ke instruktur. Instruktur itu menjawab kalau desa itu sudah lama kosong. Lah, terus siapa orang kemarin yang berada di desa tersebut? Kemudian Yuji pun beraksi. Pak instruktur yang melihat Yuji itu sangat kaget ketika Yuji menebang pohon. Sebab menebangnya bukan satu persatu, melainkan semuanya. Sehingga pendapatan kayu bakar di kota sekarang meningkat sebab Yuji. Dan mulai hari ini, Yuji terus-menerus menebang pohon untuk membantu kota ini. Singkat cerita, kembali ke kedai, Pak Koki sudah menyiapkan makanan enak keduanya. Saking enaknya, makanan itu sampai membuat Yuji halusinasi. Tapi Koki itu menawarkan makanan yang lebih enak lagi dari sebelumnya. Namun Koki tersebut masih kurang satu bahan yang sangat sulit ditemukan, yaitu tumbuhan Risia yang sekarang ladangnya diserang oleh para monster. Sehingga Yuji tak pikir panjang dan langsung berangkat membasmi monster tersebut demi makanan terenak Pak Koki. Dan dimulailah misi mereka membantai satu persatu monster di ladang. Di tengah misi, para slime menemukan bola mirip kristal berwarna biru.
Ketika bertanya ke peri Dirat, peri itu juga tidak tahu. Namun Yuji menduga bola tersebut sama seperti batu kristal waktu itu. Bola ini menjadi penyebab kenapa daerah di sekitar sini tidak subur, sebab bola itu menyerap kekuatan sihir. Tak hanya hutan yang kurang subur, fenomena badai salju ini penyebabnya adalah bola kristal tersebut. Sehingga Yuji berniat mencari semua batu tersebut sejumlah 108 buah kalau dilihat dari map. Namun Yuji merasakan sesuatu yang aneh di tengah hutan ini. Yuji menyuruh mereka untuk menjauh sebab dia mau menghancurkan hutan ini. Dan みんな一旦この周囲から離れ。森林破壊だな。よし、なら行くぞ。燃えろ。 beneran di tengah-tengah ledakan terdapat sebuah pintu. Demi makanan enak, Yuji mau menghilangkan semua sihir jahat ini. Singkat cerita, di dalam bangkir, Yuji menemukan sebuah mesin besar yang diduga sebagai mesin pencetak kristal sihir. Tiba-tiba muncul dua orang yang memeriksa mesin rusak itu. Sehingga Yuji mengutus para slime untuk menelusuri bangkir tersebut dan mengikuti kedua pria itu. Kisah 6. Menyusut ke desa mencurigakan. Kali ini para slime mengikuti dua orang tadi sampai ke depan pintu besi. Dari atas, Yuji mengikuti slime-nya. Ternyata bangkir itu menembus ke desa Mesias. Dan dugaan Yuji benar kalau penduduk desa adalah anggota sekte Syafaat Bulan Biru. Kondisi di desa tersebut sangat kacau ketika tahu mesinnya rusak. Dan pemimpin mereka menyuruh anggotanya mengumpulkan batu kristal sejumlah 108 buah di hutan. Jika mereka ketahuan oleh seseorang, maka bunuhlah orang tersebut, ucap pemimpin. Karena mengantisipasi korban jiwa, Yuji mengerahkan slime-nya untuk berjaga di kota Ricardo gak pakai Milos. Dan sisanya mencari penduduk lain di desa Mesias selain anggota Syafaat Bulan Biru. Lalu para slime itu menemukan ruangan rahasia. Yuji langsung menyuruh mereka melenyapkan dokumen tersebut. Ketika berhasil membuka berangkas di ruangan itu, di dalam terdapat harta karun yang sangat banyak. Untungnya sebelum salah satu anggota sekte sampai ke tempat itu, para slime sudah membereskan semuanya. Beralih ke pemimpin sekte yang kebingungan melihat semua rekannya sudah tewas dan beranggapan kalau si pengganggu ini sudah mengetahui cara mengaktifkan mesin api permunian segalanya. Mesin itu akan aktif jika mereka semua sudah tiada atau meninggoy. Karena itulah mereka berlima pun bunuh diri demi membalas dendam si perusak rencana ini. Sehingga bom itu mulai beraksi. Sontak, Yuji menyuruh mereka untuk menjauh dari tempat ini. Yuji juga mulai mengeluarkan sihir pelindung yang berlapis supaya ledakan itu tidak kemana-mana. Dan karena pelindung awal tidak kuat, Yuji membuat combo sihir dengan sebutan penyekat absolut. Untungnya penyekat itu berhasil menghalau ledakan itu. Ketika Yuji kembali ke desa, semua warga mencemaskan Yuji karena tadi ada ledakan yang sangat besar. Namun semua warga menganggap ledakan itu disebabkan oleh meteor, bukan dari mesin peledak itu. Dan terlihat salju di kota Ricardo gak pakai Milos mulai mencair. Sehingga keesokan harinya semua warga mengadakan pesta. Di kedai, sesuai janji, Yuji mendapatkan makanan paling enak yang pernah dibuat Pak Koki. Dan
ユージさん大丈夫ですか？なんて幸せそうな顔だ。 Yuji malah jatuh pingsan dengan menangis. Singkat cerita, ketika Yuji bangun, dia mau melihat dokumen dari desa Mesias. Namun buku tersebut sudah dipasangi sihir sehingga tulisannya mulai menghilang. Tapi ada satu catatan yang tidak hilang, yaitu daftar yang diincar oleh Syafaat Bulan Biru. Dan Yuji berada di urutan nomor terakhir, yang artinya dia sudah diincar oleh pembunuh bayaran Syafaat Bulan Biru. Dan bersambung cuy. Nggak kuat lagi gue cuy. Aduh, 1 minggu buat skrip doang loh ya bu. Ya maaf cuy. Dan penuh admin akan upload tanggal berapa cuy. Waduh, 1 minggu ke depan lah kayaknya. Oke, sesi curhat kali ini admin berterima kasih ke kalian. Dan karena vote kalian kebanyakan meminta Tensei Genja ya kan, admin akan membuatkannya ya ini 6 episode supaya lebih lama. Dan kalau kalian mau ya kan, admin bisa 3 hari upload cuy. Kalau tapi ya 1 episode cuy. Bismillah lah, bisa lah. Ini lama pasti cuy, karena saya mengeditnya itu berulang-ulang dan berkali-kali gitu. Sebab laptop admin masih belum kuat. AdSense belum cair. Dan sekian, terima kasih.